Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon. Saat ini kita kembali dipertemukan oleh kasih dan setia Tuhan dalam satu persekutuan bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya persekutuan ini mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Persekutuan kita adalah jawaban atas pilihan kita kepada Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, baja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga malam hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah puji-pujian firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan firman yang disampaikan nanti dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan jam ibadah kami ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian berdasarkan Mazmur 67 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat kedua sampai ayatnya yang ke-8 kita bacakan secara silih berganti. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia.
Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 246. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam ibadah keluarga malam ini, firman Tuhan yang akan kita baca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Sefanya pasal 2, ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus yang ada di surga. Dengan tidak putus-putusnya kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Karena hingga malam ini, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesegaran. Terlebih kami bersyukur Tuhan telah kumpulkan kami untuk mengikuti ibadah keluarga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah hati pikiran kami, serta terangilah dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, boleh mendapat tempat di dalam hati kami, terlebih boleh menguatkan iman kami. Berkati pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk memberitakannya. Sehingga baik hamba-Mu yang memberitakan, jemaat-Mu yang mendengarkan, kami semuanya mendapatkan berkat Tuhan. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Sidang jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Sefanya pasal 2 ayat 4 hingga ayat 7. Saya bacakan untuk kita semuanya yang menyatakan,
sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada remang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa kecil, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Ayat yang ke-7, daerah pinggiran laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dari bacaan tadi diberi tema Tuhan atas semua bangsa. Tuhan atas semua bangsa. Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, memberi judul Hukuman atas Bangsa-bangsa. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, di dalam bacaan malam ini, Kitab Sefanya pasal 2 ayat 4 hingga 7. Paling tidak terdapat 3 hal yang sangat penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sefanya dan Kitab Sefanya. Yang kedua, seruan untuk bertobat. Yang ketiga, hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sefanya artinya Tuhan melindungi. Anak lelaki Kusi, salah seorang nabi kecil di dalam Perjanjian Lama. Ia tampil melayani Tuhan di Yehuda pada zaman Raja Yosia. Ia hidup antara Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Ia sangat prihatin terhadap Yerusalem dan kota Yerusalem karena kemerosotan di bidang agama dan di bidang sosial. Oleh sebab itu,
mereka dihimbau untuk bertobat. Sefanya satu-satunya nabi yang silsilah keluarganya disebut hingga 4 generasi. Ia sebagai buyut Hizkia Raja Yehuda. Sefanya berasal dari keluarga berada dan terpandang. Itu sedikit tentang pribadi Nabi Sefanya. Sedangkan kitab Sefanya memuat nubuat-nubuat atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi terhadap orang Filistin, orang Moab, orang Amon, orang Ethiopia, dan orang Asyur. Juga hukuman atas Yerusalem. Pemberitaan Sefanya mendukung pemberitaan Nabi Yeremia tentang pembaharuan, tentang pemulihan yang dilakukan oleh Yosia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum hukuman Allah dijatuhkan kepada umat Israel dan bangsa-bangsa, Nabi Sefanya menghimbau, menasihati agar supaya umat Tuhan bertobat. Pertobatan adalah pembaruan hidup, sehingga umat yang telah meninggalkan Allah kembali kepada Allah. Pertobatan adalah perubahan total, sehingga yang lama ditinggalkan. Perubahan meliputi sikap, perilaku, pikir yang negatif menjadi positif. Meninggalkan Tuhan supaya kembali kepada Tuhan, suka berbuat jahat supaya berubah menjadi berbuat yang baik. Sikap malas beribadah berubah menjadi rajin beribadah. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam bacaan Sefanya pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 tidak dapat dipisahkan dari ayat 2 sampai 3. Karena ada kaitannya, yaitu seruan untuk bertobat. Mengapa umat Tuhan diserukan untuk bertobat? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena kemerosotan yang terjadi di umat Yehuda, yaitu kemerosotan di bidang agama. Yang kedua, terjadi kemerosotan di bidang sosial. Kira-kira kemerosotan di bidang agama meliputi apa saja? Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, rupa-rupanya umat Tuhan telah meninggalkan Allah, mengesampingkan Allah dengan cara menyembah berhala. Menyembah berhala berarti mereka telah
mengingkari janjinya untuk setia kepada Allah. Mereka telah berkompromi dengan dosa. Sedangkan kemerosotan di bidang sosial ialah, kita lihat ayat yang pertama. Mereka acuh tak acuh, masa bodoh cuek terhadap sesamanya. Tidak ada rasa peduli kepada sesamanya. Tidak ada rasa perhatian kepada sesamanya. Oleh sebab itu mereka dihimbau agar supaya mengasihi sesamanya, peduli pada sesamanya, berbagi pada sesamanya, berlaku adil dan rendah hati. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sedangkan dalam Sefanya pasal 2 ayat 4-7 terdapat dua hal. Yang pertama, hukuman atas bangsa-bangsa. Yang kedua, pemulihan, pembaruan umat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukuman atas bangsa-bangsa. Nabi Sefanya menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum musuh-musuh Yehuda di seluruh penjuru dunia. Hukuman itu berupa Gaza, kota yang ramai, akan ditinggalkan penduduknya. Askelon, kota yang ramai, akan menjadi sepi. Asdod akan dihalau penduduknya, akan diusir penduduknya pada rembang tengah hari. Ekron akan dibongkar bangkirkan. Bangsa Kanaan, tanah orang Filistin akan dibinasakan oleh Tuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Itu ayat yang kelima. Itulah hukuman yang akan dilakukan Tuhan kepada musuh-musuh Yehuda. Sedangkan bagian yang kedua, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memperbarui sisa-sisa umat Yehuda. Ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Dua bagian penting, yaitu Tuhan akan menghukum musuh-musuh umat Israel. Sedangkan yang kedua, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memperbarui umat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini, apa kira-kira makna buat saya, buat kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini? Baik kita sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat Tuhan.
paling tidak ada 3 hal yang sangat indah, yang sangat penting. Yang pertama, mari kita belajar dari sosok pribadi Nabi Sefanya. Apa yang akan kita pelajari dari sosok pribadi Nabi Sefanya? Yang pertama, berani menegur yang salah. Berani menegur, berani menasihati umat Tuhan yang salah. Meskipun umat Tuhan itu ada yang punya jabatan. Untuk menasihati, untuk menegur yang salah tidak mudah. Berat risikonya. Kenapa saya kata berat risikonya? Menasihati orang lain itu kalau diterima menjadi berkat. Tetapi kalau tidak diterima, bisa-bisa menjadi musuh. Dibenci, diteror, diancam, dan sebagainya. Tetapi Nabi Sefanya punya prinsip. Ia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Prinsip yang kedua, berdasarkan firman Tuhan. Kamu tahu, kamu harus memberitahu. Kalau kamu tahu tidak memberitahu, dosanya juga kamu ikut menanggungnya. Nah itu, meskipun berat risikonya, Nabi Sefanya tetap menyampaikan. Karena dia takut kepada Allah. Kalau Sefanya tahu tentang kebenaran, tidak menyampaikan, dia ikut berdosa. Ikut berdosa. Ikut menerima hukuman. Tetapi kalau kamu tahu, kamu sudah memberitahu, diterima, puji Tuhan, tidak, kamu punya tanggung jawab, sudah disampaikan. Ada contoh, waktu saya masih Sunday School atau sekolah minggu, tahun 50-an, ada pemuda berbuat jahat. Terus dipanggil pendeta, dikonsisturi, dinasihati. Apa yang terjadi? Pendeta itu ditusuk dengan pisau sampai mati. Maksudnya baik toh, menasihati. Tapi diterima lain. Dia marah, tersinggung, ambil pisau, tusuk pendeta sampai mati. Tapi puji Tuhan, keluarga pendeta tidak menuntut. Karena itulah bagian dari memikul salib. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan melalui bacaan ini. Kita diingatkan, apakah iman kita makin lemah, makin turun, makin merosot? Ataukah iman kita makin kuat, makin teguh? Kalau iman kita makin kuat, makin kokoh, makin teguh, puji Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi kalau merosot, mari kita bertobat. Kembali kepada Allah, merubah sikap hidup kita yang negatif menjadi positif. Yang kedua, apakah kehidupan kita di bidang sosial sudah baik?
Kita tidak seperti umat Yehuda, acuh tak acuh terhadap sesamanya. Masa bodoh, cuek, tidak peduli, tidak simpatis. Mari, sebagai pelayan Tuhan umat Kristus, kita hidup peduli terhadap sesama. Kita memperhatikan sesama, khususnya sesama kita yang lemah, yang tak berdaya, yang butuhkan perhatian. Dan kita berlaku adil dan rendah hati. Kalau di dalam jemaat itu rendah hati, maka dalam ayat 3 katakan, carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Rupa-rupanya umat Tuhan zaman dahulu di samping meninggalkan Tuhan, dia tidak berlaku adil. Dan sombong. Oleh sebab itu, carilah kerendahan hati. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, oleh Yesus kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Yang ketiga, berdasarkan tema hari ini, Tuhan atas bangsa-bangsa. Tuhan atas semua bangsa. Apa artinya di situ, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia? Yang dimaksud di situ ialah bahwa Tuhan Allah bukanlah Allahnya bangsa Israel saja. Tapi Tuhan Allah adalah Allahnya semua umat manusia dan Allahnya segala bangsa. Tujuan Allah menciptakan manusia ialah agar manusia percaya kepada Allah, agar manusia menyembah Allah, agar manusia memuliakan Allah, agar manusia bersyukur pada Allah. Ternyata bangsa-bangsa, umat manusia tidak semuanya percaya, menyembah, memuliakan Allah, dan bersyukur pada Allah. Banyak yang hidup tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah, tidak bersyukur pada Allah. Dan bangsa-bangsa atau manusia yang semacam inilah yang akan dihukum oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Tempat yang ramai menjadi suci, sunyi, sepi. Tuhan akan membinasakan mereka. Maka apa yang dinubuatkan oleh Nabi Sefanya akan terjadi. Kalau belum terjadi adalah waktu anugerah Tuhan atau zaman anugerah. Agar supaya manusia masih diberi kesempatan untuk bertobat, percaya, menyembah, memuliakan, bersyukur pada Allah. Tetapi kalau Allah sudah memberi kesempatan disia-siakan, maka hukuman akan terjadi. Hukuman Tuhan juga akan terjadi kepada umat yang tidak setia kepada Allah. Yang senantiasa mengabaikan Allah, meninggalkan Allah. Yang terakhir, bagi umat Tuhan yang hidup setia pada Allah, percaya, menyembah, memuliakan, bersyukur pada Allah, ada dua
dampak yang positif. Ada dua berkat yang begitu indah. Berkat itu antara lain yang pertama, Allah akan memperhatikan mereka. Dimanapun umat berada, Allah akan perhatikan, akan menyertai, akan mendampingi, akan menopang, akan mendukung, dan akan menyelamatkan. Yang kedua, Allah akan memulihkan. Allah akan memperbarui sehingga dalam kehidupannya akan senantiasa bersama-sama dengan Allah, akan bersama-sama dengan Kristus, sehingga melalui hidup yang demikian itu nama Allah diagungkan dan dipermuliakan. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, mari kita masuk dalam doa syafaat, dan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing secara pribadi, dan nanti saya akan teruskan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah umat tebusan-Mu, umat kekasih-Mu yang dengan penuh syukur dan terima kasih, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Nya.
Kami bersyukur kepadamu. Malam yang indah ini, Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami dalam ibadah keluarga. Kami mohon kepadamu, berkatilah keluarga-keluarga umat-Mu, agar boleh menjadi keluarga yang damai, yang sejahtera, yang bahagia, yang diberkati oleh Allah. Dalam ibadah keluarga malam ini kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan. Kiranya puji-pujian yang sudah kami lantunkan merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Boleh membangun kehidupan kami, boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang setia, yang senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan kuat kuasa Tuhan, percaya kepada kuat kuasa Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh hidup dengan penuh kesetiaan. Kami bersyukur bahwa umat yang setia pada Tuhan tidaklah sia-sia. Tetapi Tuhan menjamin akan memperhatikan, akan menyertai, akan memperbarui, sehingga hidup umat yang telah diperhatikan dan dipulihkan oleh Tuhan merasakan betapa Tuhan mencintai dan menganugerahi. Sehingga umat Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Kiranya keluarga lepas keluarga boleh merasakan tuntunan pengasihan dan anugerah Tuhan, sehingga boleh menjadi keluarga Kristiani yang senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan. Khusus bagi anak-anak, agar boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik, kelak memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan, indah bersama Tuhan. Berkati pendidikannya. Tuhan berkenan memberi akal budi, kepandaian, kemampuan, sehingga boleh belajar dengan baik dan sukses. Berkati para orang tua dalam bekerja dan berusaha, agar boleh senantiasa merasakan ditopang, didukung, diberkati oleh Tuhan. Bagi warga jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan atau karena putus hubungan kerja, Tuhan buka jalan
agar dalam waktu yang tidak begitu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Begitu pula berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat dan anugerah Allah. Kami pun tak lupa mendoakan bagi warga jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Meskipun hamba-Mu tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, Tuhan Maha Tahu. Di tempat ini kami satu hati datang memohon kasih karunia-Mu. Bagi umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi umat-Mu yang berduka Tuhan beri penghiburan. Bagi umat yang berkekurangan Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Berkati pula bagi warga jemaat yang menghadapi berbagai pergumulan. Baik pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Tuhan berkenan memberi kekuatan, kemampuan, kemenangan di dalam umat menghadapi berbagai pergumulan. Berkati pegawai gereja agar boleh bekerja dengan penuh ketulusan, kesetiaan, dan penuh tanggung jawab. Berkati pula pengurus pelekat agar boleh berfungsi dengan baik. Berkati diaken penatua yang baru diteguhkan. Tuhan berkenan melengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dalam pelayanan dan pengabdiannya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Pendeta Lucy SPKMJ, Pendeta Mince sebagai PJ, Tuhan pakai kedua hamba-Mu untuk melayani di GPB Bukit Kasih Surabaya. Berkati diaken penatua, pakai berkati sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa Surgawi, berkati program kerja jemaat-Mu, agar supaya apa yang diprogramkan dapat terlaksana tepat waktunya, tepat waktu Tuhan. Begitu pula kami pun tak lupa mendoakan panitia pemilihan diaken penatua yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati mereka secara pribadi dalam rumah tangga, agar merasakan kasih sayang Tuhan dan anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, berkati kegiatan jemaat-Mu 1 minggu ke depan, baik kegiatan ibadah pelekat, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu. Khususnya nanti hari Minggu akan diadakan perjamuan kudus. Persiapkan para pelayan-Mu, diaken penatua, pendeta. Persiapkan warga sidi jemaat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati pula doa kami secara pribadi.
Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound, CD, multimedia. Pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa Surgawi, setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Begitu pula keluarga yang akan kami tinggalkan, kasih dan anugerah Tuhan boleh menyertai. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita persembahkan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Maleakhi pasal 3 ayat yang 10 yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Berikan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri, menyerahkan persembahan syukur kita ini di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan sukarela ini, untuk memuliakan nama-Mu serta menjadikan hidup kami berkat bagi banyak orang yang menderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Warta Ibadah Keluarga, Rabu 28 September 2022, GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman Bapak Pendeta Emeritus Beneji Simon yang telah melayani kita. Kedua, organis, pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 28 September 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sidang jemaat diundang berdiri dan kembali menjalani kehidupan ini. Kita telah mengecap setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu patutlah kita meresponi dengan memakai waktu hidup kita untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, jemaat akan duduk kembali. Selamat malam, Tuhan berkati.